Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Oke, kali ini aku nerusin alur cerita dari Demon King Kid System yang part 14. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Zhou sudah sendirian di dalam dungeon puncak Crash dan berhadapan dengan Selena menggunakan mode Ade Salai. Tapi saat itu datang Dragon Master Liu Yi yang membunuh Selena sekali serangan. Ade Salai mengatakan itu mengejutkan sekali. Dungeon ini akhirnya sudah berhasil dikalahkan. Tapi sekarang masalah yang lebih besar datang lagi. Liu Yi tersenyum senang setelah dia mengalahkan Selena. Levelnya masih tanda tanya. Sistem muncul di hadapan Ade Salai. Dungeon sudah berhasil ditaklukkan. Apakah player mau menghubungkannya? Kalau iya, maka dungeon ini akan menjadi milik Ade Salai. Liu Yi tertawa senang melihat item yang punya bentuk tengkorak. Dia senang akhirnya dungeon yang membuatnya frustasi dulu sudah dia taklukkan. Dan item yang ada di tangannya ini benar-benar hebat. Tapi saat itu Ade Salai menekan yes, mengikat dungeon puncak Crash untuk menjadi miliknya. Item yang sebelumnya berada di tangan Liu Yi menghilang. Dia bingung kemana hadiahnya itu hilang. Ade Salai menjawabnya, itu ada padaku. Jawaban itu membuat Liu Yi kaget saat tahu item di tangannya berada di tangan Ade Salai. Liu Yi begitu kesal dan marah. Itu tidak mungkin, karena aku yang membunuh bosnya. Terus kenapa hadiahnya itu ada berada di tangan Ade Salai? Ade Salai bertanya, kenapa? Karena dungeon ini sekarang adalah milikku, jawab Ade Salai dengan senyuman kemenangannya, sekaligus membuat sebuah gerakan baru. Saat itu muncul cahaya yang keluar dari tanah. Ade Salai bilang, bersiaplah. Liu Yi yang melihat cahaya itu sangat bingung. Sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh Ade Salai? Setelah cahaya itu mulai menghilang, Liu Yi kaget dengan apa yang dia lihat. Di bawahnya dia melihat para peri salju, orc, ogre, dan monster lain yang ada di dungeon ini sudah bangkit lagi dan sudah mengepung naganya. Ade Salai sebagai pemilik dungeon berteriak pada anak buah barunya, bunuh orang itu. Semua monster yang ada mulai bergerak dan tujuannya adalah Liu Yi. Semua monster sudah menjatuhkan naga milik Liu Yi yang tak berdaya karena jumlah lawannya. Liu Yi sangat kesal dan menyuruh naganya itu untuk menggunakan nafas. Naganya menurut dan langsung menyemburkan nafas apinya yang cukup besar. Crash yang juga dihidupkan lagi sudah membuat tembok es menghalau nafas api dari naga milik Liu Yi. Sementara Crash sibuk menghalau serangan itu, para peri salju dan juga monster lainnya kembali maju menyerang naga tersebut. Selena dan Ake yang juga kembali hidup turut menyerang Liu Yi. Keduanya sudah berada di hadapan Liu Yi. Liu Yi yang melihat itu berteriak keras kalau mereka semua ini hanyalah sekumpulan sampah. Dragon Wing. Naga Liu Yi mengibaskan sayap besarnya menghalau serangan yang akan datang. Tapi serangan itu hanya memperlambat saja, karena Selena dan Ake masih bisa bergerak maju. Dan tambahan kali ini Ade Salai juga turun tangan untuk mengalahkan Liu Yi. Liu Yi tampak tidak panik. Dia mengeluarkan sebuah tombak api di tangan kirinya. Dia dengan sombongnya mengatakan, dasar bodoh, beraninya kalian melawanku. Tapi saat itu Liu Yi merasakan hal yang aneh di tubuhnya, membuat tubuhnya berhenti bergerak. Itu karena Ade Salai dan Ake menggunakan skill Salvation of Factionalis, sebuah skill dengan efek membuat musuh menjadi bingung dan serangan mereka tidak akan bisa akurat. Skill ini punya cooldown 1 menit. BTW skill ini juga yang digunakan Ake sebelumnya untuk melawan Cruiser. Lanjut, Liu Yi yang dalam kondisi tidak bisa bergerak, yang tadinya sombong sudah terkena tusukan dua pedang Ade Salai dan juga Ake. Selena yang melihat lawannya terbunuh bertanya apakah hanya segini dia sudah terbunuh. Ade Salai bilang itu belum, karena dia belum mendengar pemberitahuan kematian Liu Yi, yang artinya Liu Yi saat ini masih hidup. Liu Yi memang masih hidup, dia dengan wajah meremehkan.
Katanya, serangan barusan itu rasanya sedikit sakit. Liu Yi berteriak membuat ketiga lawannya terpaksa mundur dari hadapannya. Selena yang tahu itu sangat kaget dan bertanya, serangan kita barusan tidak ada dampak sama sekali ke Liu Yi. Ade Saleh berteriak ke Liu Yi. Dia tahu kalau dari tadi Liu Yi ini hanya menahan kekuatannya. Itu benar, tadi Liu Yi hanya ingin bersenang-senang dengan mereka ini. Tapi karena mereka terburu-buru, Liu Yi akan menghabisi mereka dengan cepat. Saat itu, naga miliknya membuka mulut dan menelan tubuh Liu Yi seutuhnya. Setelah itu, ada bola energi yang kuat muncul. Bola itu seperti menghisap naga dan Liu Yi. Bola energi yang begitu kuat membuat monster yang ada di bawahnya mati seketika, dan sepertinya monster-monster ini energinya diambil oleh bola energi itu. Ade Saleh menyuruh mereka untuk menjauh dari situ. Ade Saleh menggunakan skill Extreme Cold Hell Flame. Muncul tangan besar yang mencoba menahan kekuatan dari bola energi yang dihasilkan Liu Yi. Serangan Ade Saleh meledak mengenai bola energi itu. Selena sangat senang melihat hasil ledakan itu dan mengira kalau mereka sudah menang. Tapi saat itu tiba-tiba saja Ade Saleh menyuruh Crash untuk waspada. Tapi karena itu terlalu cepat, tubuh Crash langsung meledak tak bersisa. Ade Saleh melihat kaget dengan apa yang terjadi di depannya. Itu Liu Yi yang sudah keluar dari kepulan asap. Dia mengatakan, sejauh ini kalian ini belum bisa memuaskanku, dasar para sampah. Liu Yi sudah keluar dengan bentuk setengah naga. Dia dengan meremehkan mereka bilang, sekarang kalian sadar dengan perbedaan kekuatan kita. Liu Yi saat ini level 280. Profesinya Dragon Lord. Rasnya Demon Dragon Clan. Ade Saleh bertanya, dalam bentuk ini kau sudah bukan lagi player. Liu Yi menjawab, aku memang bukan player. Aku ini sama sepertimu, Immortal Demon King Ade Saleh. Ade Saleh sangat kaget mendengar itu dan sudah menyimpulkan, apa mungkin kau ini juga Demon King yang bereinkarnasi? Liu Yi bertanya balik, apakah kau belum sadar juga dengan bentukku yang saat ini? Di tangannya dia membentuk bola energi. Bola itu menjadi lebih besar. Liu Yi yakin dengan ini kalian semua akan mati. Melihat teknik itu, Ade Saleh semakin yakin. Apakah kau Demon King of Destruction? Selena yang mendengar nama itu begitu kaget. Karena itu tidak mungkin. Sepengetahuannya, Demon King of Destruction itu sudah mati di tangan Ade Saleh. Liu Yi dengan tertawa mengatakan, mati, bukannya itu hanya permulaan. Liu Yi sudah melemparkan bola energi itu menuju ke Ade Saleh. Dan katanya hari ini akan menjadi hari di mana dia mengalahkan Ade Saleh. Tapi saat itu datang demon kucing yang sudah sampai di hadapan Ade Saleh. Ade Saleh yang melihat itu sangat kaget melihat wajah lama yang muncul di hadapannya. Demon kucing dengan senang mengatakan, Master, akhirnya aku menemukanmu. Bola energi Liu Yi sudah mendarat ke tempat Ade Saleh berdiri. Liu Yi yang melihat itu dengan tertawa senang. Akhirnya, aku berhasil. Tapi setelah itu dia bingung. Kalau dia berhasil, kenapa tidak ada notifikasi kematian Ade Saleh? Apa mungkin Ade Saleh selamat? Jawabannya muncul. Ledakan terjadi di tempat Ade Saleh. Benar saja Ade Saleh masih hidup dan tidak menerima luka sama sekali. Liu Yi kaget dan bingung bagaimana bisa mereka menahan flame destruction-nya. Ade Saleh dengan senang mengatakan, sepertinya Dewi Fortuna masih bersamaku. Ade Saleh memegang sesuatu di tangan kirinya. Melihat apa yang ada di tangan Ade Saleh membuat Liu Yi begitu kaget. Dia langsung terbang maju menuju ke Ade Saleh. Dalam hatinya dia tahu kalau yang dibawa Ade Saleh itu adalah jantungnya. Dan Liu Yi tidak boleh membiarkan jantung itu kembali ke tubuh Ade Saleh. Ini adalah jantung Ade Saleh. Kalau kalian lupa, demon kucing ini semenjak kemunculannya memang selalu membawa jantung Ade Saleh.
Dan mungkin ini alasan dia yang memilih keluar dari dungeon Adesalai, agar masternya yaitu Adesalai kebentuk sempurnanya. Demon kucing yang melihat ada yang ingin mengganggu masternya. Dia melompat menghadang Liu Yi. Demon kucing sudah mulai bertransformasi ke bentuk lainnya. Yang ternyata bentuknya itu adalah harimau putih. Dia dengan cepat menelan tubuh Liu Yi untuk menghentikan pergerakannya. Tapi Liu Yi yang sudah menampilkan wujud aslinya dengan mudah meloloskan dirinya dan membuat ledakan besar untuk bisa lolos. Tubuh demon kucing terjatuh kembali ke bentuk humanoid. Adesalai dengan sigap menangkap tubuhnya. Dia begitu marah melihat bawahannya terluka parah untuk dirinya. Liu Yi sudah turun dengan meremehkannya. Dia bilang, jangan pikir kau bisa mengalahkanku, Adesalai. Aku tidak sama seperti yang dulu. Yang dimaksud mungkin saat Adesalai berhasil membunuhnya dulu, saat masih menjadi Demon King of Destruction. Adesalai menurunkan tubuh demon kucing. Bertahanlah, aku tidak bisa memulihkanmu sekarang. Liu Yi tertawa geli mendengar kata bertahan itu. Dia sudah terbang di belakang Adesalai menyiapkan tinjunya yang katanya akan membuat mereka bertemu di neraka. Adesalai tampak tenang-tenang saja melihat datangnya serangan dari Liu Yi. Setelah itu ada tinju yang menempel ke pipi Liu Yi. Sekali pukulan itu membuatnya batuk darah. Adesalai menerbangkan tubuh Liu Yi menjauh. Itu sampai menabrak gunung salju. Liu Yi yang menerima pukulan itu tahu kalau Adesalai sudah menjadi lebih kuat lagi. Adesalai sudah berada di depannya dan sudah siap untuk meninju Liu Yi sekali lagi. Liu Yi tidak tinggal diam. Dia melepaskan nafas api penghancurnya. Melihat itu, Adesalai melompat ke samping untuk menghindarinya. Liu Yi bilang kekuatan Adesalai benar-benar membuatnya terkejut. Tapi dia masih yakin kekuatannya masih lebih kuat daripada Adesalai. Adesalai dengan tampang menyeramkan mengatakan, serius, kalau begitu aku tidak akan main-main lagi. Akan kuantar kau ke neraka. Tubuh Adesalai mulai terselimuti energi hitam. Energi itu menutupinya dan menyelimutinya. Liu Yi yang merasakan kekuatan itu mulai ketakutan. Adesalai sudah dalam bentuk sempurnanya, memakai armor lengkap. Adesalai mengatakan, jangan mati terlalu cepat. Melihat wujud Adesalai yang sudah dalam mode sempurna membuatnya ketakutan dan hanya ada satu kata yang ada di pikirannya saat ini. Mati, aku akan mati. Liu Yi yang masih ingin hidup meneruskan hidupnya memutuskan untuk berlari kabur dari tempatnya. Dan hanya ada satu pikiran untuk lari. Dalam hatinya dia ketakutan dan berencana setelah dia berhasil untuk lari, dia akan meminta bantuan pada Zhang Hao. Adesalai tidak akan membiarkan mangsanya kabur. Dia menggunakan Devil Exclusive Skill, Death Shock. Skill yang bisa melepaskan serangan tidak terlihat, mencari musuh secara otomatis, menahan tindakan musuh dan tidak akan bisa menggunakan skill selama 5 detik. Dan itu yang terjadi ke tubuh Liu Yi saat ini. Dia tidak bisa bergerak dan shock mengetahui hal itu. Tubuhnya tak berdaya dan jatuh ke tanah. Liu Yi kembali panik mengetahui kalau tubuhnya tidak bisa digerakkan. Kalau begini dia tidak akan bisa kabur lagi. Adesalai sudah terbang ke belakang Liu Yi. Sekali lagi menggunakan skill eksklusif dari Demon Lord. Mengetahui kalau hidupnya sudah berada di ujung tanduk, Liu Yi meminta tunggu sebentar. Katanya kita bisa bekerja sama untuk melawan Zhang Hao. Tapi Adesalai tidak peduli dengan hal itu. Dan dia sudah menggunakan Ultimate Soul Slash. Muncul sosok Shinigami atau malaikat maut di belakang tubuh Adesalai. Sosok itu begitu menakutkan dengan senjata sabit besarnya. Shinigami sudah menebaskan sabitnya menuju ke Liu Yi yang tidak bisa bergerak. Setelah menyerang lawannya, Shinigami mulai menghilang lagi.
Bekas serangannya begitu besar sampai membuat sebuah jurang. Zhou turun dan sudah membatalkan mode desa lainnya. Sistem muncul. Zhou sudah membunuh player reinkarnasi dan mendapatkan 10 juta XP. Dan Zhou saat ini sudah naik level 70. Sistem juga bilang kalau Zhou sudah membuka misi tingkat atas. Tantangan sudah tersedia dan memicu Awakening Quest. Zhou senang bisa langsung menuju ke level 70. Dia tidak menyangka itu, mendapatkan begitu banyak XP setelah mengalahkan Liu Yi. Setelah itu Zhou melihat panel di depannya. Misi tingkat atas juga sudah terbuka, dan begitu juga dengan misi Awakening-nya. Misi ini biasanya didapatkan player kalau mereka sudah di level tertentu dan bisa melakukan Awakening. Zhou memang senang dengan semua hal itu, tapi kalau begini akan sulit baginya untuk menyembunyikan identitasnya lagi. Zhou berencana untuk keluar dulu dari dungeon. Saat itu Selena dan Demon Kucing berlutut di hadapan Zhou. Keduanya bertanya, "Master, apa kau punya perintah lainnya?" Zhou memanggil Demon Kucing dengan nama Muna. Katanya, "Muna, di mana dungeon tersembunyiku yang asli?" Muna menjawab, dia meminta maaf. Muna hanya bisa menemukannya dengan ingatannya, dan dia bisa membawa Adesalai langsung menuju ke sana. Muna ini tidak tahu lokasi pastinya di mana, tapi dia tahu jalan menuju ke sana. Zhou mengerti dan bilang, "Ikutlah denganku, tapi jangan ungkap identitasmu tanpa izin dariku." Muna paham. Dia mulai mengecilkan ukuran tubuhnya dan berubah menjadi kucing putih lucu dan menggemaskan. "Seperti perintahmu, Master." Kalau gini, siapa yang curiga kalau Muna ini adalah demon? Zhou memberikan perintah ke Selena. "Setelah aku keluar dari dungeon, aku akan meminta asosiasi untuk menyegel dungeon ini sementara waktu. Dan kau bisa tunggu saja perintahku nantinya." Selena tidak menjawab, dan setelah itu kita diperlihatkan apa yang terjadi di luar dungeon. Di sana terlihat ada dua orang yang menunggu. Itu Rain dan Kruse. Rain tanya, "Apa kau bilang Liu Yi buru-buru masuk ke dalam dungeon sendirian?" Kruse menjawab, "Itu benar." Kruse tidak tahu apa tujuan Liu Yi, tapi kelihatannya Liu Yi begitu bersemangat. Saat itu muncul Zhou yang keluar dari dungeon dengan terluka parah. Ada juga Muna yang dalam bentuk kucing juga ikut keluar dari dungeon. Ada es yang menyelimuti lengan Zhou untuk berpura-pura. Zhou mengatakan, "Gawat, monster itu menelan Liu Yi." Kruse yang mendengar itu kaget dan bertanya bagaimana bisa itu terjadi. Kruse tahu bagaimana kekuatan Selena yang bisa mengambil kekuatan orang yang dia makan. Jadi Kruse langsung berlari, ingin memberitahu asosiasi mengenai hal berbahaya itu. Rain menghentikan Kruse, katanya itu tidak perlu. Rain bertanya langsung ke Zhou, "Apakah kau membunuh Liu Yi?" Zhou yang masih berakting mengatakan, "Apakah kau bercanda? Bagaimana aku bisa membunuh Liu Yi yang seorang Awaken?" Zhou bilang monster itu menelan Liu Yi secara perlahan. Zhou ingin memberitahu asosiasi untuk segera menyegel dungeon ini. Rain yang mendengar itu mengatakan kalau alasan Zhou itu begitu ceroboh, dan katanya biar temanku yang menentukan apa yang harus dilakukan saat ini. Zhou yang mendengar itu pun bingung dan bertanya siapa temanmu itu. Oke, itu tadi alur cerita dari Demon King Cheat System yang part 14. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Salam jam 12.